Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Iqbal Palgunadi. You can call me Mr. Iqbal. Kalian boleh nyebut saya Pak Iqbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai my friends and I. Kita langsung ke sini saja ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai to be. Nah, to be di sini ada 3, yaitu am, is, are. Nah, to be di sini itu biasanya dipakai untuk mengartikan kata adalah. Atau kalau misalkan di kalimat negatif itu bisa diartikan sebagai tidak jika ditambahkan not. Sama ada afirmatif atau positive form. Nah, berarti ini bentuk positifnya. Jadi menggambarkan adalah. Nah, jadi adalah ada 3, yaitu am, is, sama are. Am itu biasa dipakai oleh I aja. Nah, sedangkan kalau is adalahnya itu kalau dipakai sama he, she, sama it. Nah, berarti kalau yang are adalahnya itu sisanya berarti dipakai sama you, they, sama we. Nah, habis itu ada negative form. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau yang tadi positif itu adalah, berarti kalau negative form artinya bukan. Nah, berarti bukan itu kalau misalkan am, is, atau are-nya ditambahin not. Berarti artinya bukan. Nah, berarti kalau bukan untuk yang I berarti pakainya am not. Nah, terus kalau misalkan yang is not itu dipakai buat he, she, sama it. Si bukannya itu. Nah, berarti yang are not itu artinya bukan kalau dipakai sama you, they, we. Terakhir ada question form. Berarti yang artinya apakah seorang ini adalah. Nah, jadi kalau misalkan apakah saya adalah seorang murid misalkan, nah kayak yang pertama. Nah, berarti yang tadinya si am is are-nya ditulis setelah subjek itu dibalik kalau berbentuk pertanyaan. Jadi si am is are-nya dikedepanin. Nah, kalau misalkan apakah saya adalah, nah berarti si adalahnya itu yang dikedepanin pakai yang am. Nah, kalau misalkan yang is berarti buat yang he, she, sama it. Itu buat pertanyaan. Nah, berarti yang are dipakai buat you, they, we. Nah, jadi si am is are-nya itu ditulis di depan untuk pertanyaan. Nah, jawabannya kayak gini. Kalau misalkan iya, kalau yang pakai am berarti yes, I am. Nah, kalau misalkan yang tidak berarti no, I'm not. Nah, begitupun yang lainnya. Kalau misalkan masih paham nanti boleh dibaca-baca aja ya. Nah, untuk latihan coba tolong dikerjakan yang bagian B-nya ya. Mana yang harus pakai am, mana yang harus pakai are, mana yang harus pakai is. Nah, kalau masih bingung ada di sini. Jadi udah ditentuin mana yang harus pakai am, mana yang harus pakai are, mana yang harus pakai is. Nah, setelah itu coba tolong kerjakan yang bagian C. Jadi disusun dulu kata-katanya. Nah, sama kan ada tuh di sebelah kirinya ada yang dikasih kurung. Nah, itu teh ada bentuk positif, ada bentuk negatif, sama yang bentuk kalimat tanya. Nah, jadi kalau misalkan yang kalimat positif mah hanya tinggal disusun saja si kata-katanya. Jadi satu kalimat yang utuh. Tapi kalau yang bentuknya negatif sama yang kalimat tanya itu sehabis disusun si kata-katanya yang tadinya kalimat positif itu harus dirubah jadi kalau misalkan yang nomor 2 berarti jadi kalimat tanya. Terus yang nomor 3 jadi kalimat negatif dan seterusnya. Nah, setelah itu yang bagian D. Nah, jadi kasih pertanyaan kayak are they in the garden? No, they are not. They are in the classroom. Nah, berarti yang kayak gini. Nah, tinggal dikerjakan. Kalau misalkan tidak berarti no apa? Berarti they harus pakai am, is, atau are. Nah, sama yang ada yang nomor 2. Berarti kalau misalkan yes, yes apa? Kalau bingung, tinggal lihat aja ini. Yang question form sama yang short answer. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.